Tunggu ya Bang Faisal. Tidak ada persetujuan untuk mengangkat Anda ketua. Sal, sini Sal. Saya selesaikan Gaya faktanya politik ya. bajingan itu tidak jujur. Oke, Bang Faisal tahan dulu, Ngomong tahan apa? dulu. Ini sangat munafik. Proses mediasi, saya punya barang bukti, Anda WA saya. Mau saya buka? Kembali kita berjumpa dalam channel ini. Kali ini kita akan membahas dan menyaksikan bersama mengenai babak baru persoalan ijazah yang dituduh palsu milik Pak Jokowi. Pada kesempatan ini kita akan melihat bersama pertikaian sama-sama dari kubu yang anti Jokowi sebetulnya sejak lama. Namun kali ini mereka berselisih sendiri. Masing-masing tidak berkolaborasi untuk mendapatkan mendapatkan kemenangan bersama, namun malah saling tuding, saling serang, saling menjatuhkan. Kita lihat bersama asiknya pertikaian mereka sampai saling tuding, saling serang, seolah-olah anjing rebutan tulang. Lalu malamnya ya kan 9:30 Pak Jimli telepon sama saya. Katanya kalau bisa itu nggak usah. 3 nama ini. 3 nama itu. Anda bayangkan mereka ini baru dijadikan tersangka tiba-tiba tidak boleh datang. Oh, baca lagi tadi Anda punya undangan itu. Setiap yang diundang itu bicara siapa? Oh iya, memang benar. Memang tidak fokus. Nah, ini salah. Kalau ada yang bilang bahwa fokusnya Kan 3 orang, ngeles, nanti ada CCTV saya, kantor saya, bisa merunut pembicaraan itu bermasalah. Sal. Oke, tunggu ya Bang Faisal. Tidak ada persetujuan untuk mengangkat Anda ketua. Begini yang kemudian menyasar opini kita tuh nggak bagus. Udah. Ya. Sal, sini Sal. Saya selesaikan Gaya faktanya politik ya. bajingan itu tidak jujur. Oke, Bang Faisal tahan dulu, Ngomong tahan apa? dulu. Dibilang mau damai sama Jokowi, sama teman-temannya Refli yang ngaku pengacara profesional hebat. Gagal bahasa. Ini menarik juga. Nanti ya. Tahan dulu Bang Refli ya, abis ini ya. Saya luruskan ini dulu. Ya. Jadi ini kan saya yang lempar ini. Anda memperbincangkan sesuatu yang Anda Ya. hadir nggak? Niat saya itu. Ya, oke. Oke. Jadi ini melanjutkan proses mediasi pasca Roy Surya, Tifa tidak ditahan. Apalagi kasus itu sudah menyentuh aktor-aktor besar di lingkar kekuasaan. Melibatkan nama Megawati Jadi nggak ngerti apa. sebagai Ketua Umum PDIP. Melibatkan Insinyur Joko Widodo. Sebagai Presiden ke-7. Ini kita dari luar melihat tanpa mengintervensi para kerja pengacara. Oke. Jadi boleh dong publik saya berbicara di luar perundingan hukum itu. Tetapi karena kawan-kawan ini memframing sebagai pejuang keadilan yang hanya pada kasus ijazah palsu, kemudian siapapun yang tidak mendukung dianggap mengkhianati. Ini sangat munafik. Jadi ada 1.000 orang yang bermasalah terhadap ketidakadilan di Republik ini. Sekarang di penjara. Kenapa 3 orang ini dalam satu kasus mendominasi semua dan merasa kastanya mau didamaikan dengan Jokowi? Ucapan saya itu nggak ada soal Jokowi. Kalau tanya saya soal Jokowi, saya menunggu keputusan hukum. Saya nggak boleh main yakin atau percaya. Makanya 4 bulan ini saya diam. Tapi kalau tukang goreng, cari subscribe, cari view, cari terkenal di MK, cari tukang demo, memang goreng. Akibatnya saya bingung. Ini kasus daging 1 kilo, wah narasinya 1 ton. Oke. Dan cocologi. Menurut saya, Bung Andi, Bung Refli, hentikan narasi yang tidak ada urusan dengan fakta dan bukti. Kamu sudah bikin fakta, kamu sudah bikin bukti. Masuk ke pengadilan. Dan kamu sudah mengatakan menolak mediasi. Tidak boleh berdebat di emperan kantor polisi. Maki-maki orang. Mempelintir bahasa teman. Menyikuk teman demi popularitas. Oke. Itu tidak adil. Roy Surya, maaf, saya jujur mengatakan. Mengusung pandangan-pandangan ideologi radikalisme karena anti dialog, anti mediasi dan sangat hipokrasi. Tapi kalau Refli Harun dan kawan-kawan kemudian ada manuver di tim reformasi Polri, itu ada perdebatan soal etika di sana. Kenapa? Mereka tidak diusir,
Mereka tuh berunding dengan tim di dalam. Apakah masih mau duduk atau keluar tunggu? Dan saya tuh dialog sama Bang Refli. Mohon sedikit 1 menit kita putuskan. Tapi ini komunitas sumbu pendek. Semua mau berantem. Saya agak kecewa karena saya nggak suka. Saya kalau melangkah itu mempertimbangkan perasaan semua orang. Jadi bro, ini kita ini mau Anda harus klarifikasi itu ke slotnya publik. terbatas. Oke. Klarifikasi itu ke publik sebelum saya buka WA. Saya minta Kenapa saya waktu yang mengatakan sama. Roy sama kawan-kawan itu proses mediasi? Saya punya barang bukti, Anda WA saya. Mau saya buka? Sal, Saya orang yang tidak bisa ditantang untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda itu main salah. kayak preman. Totally incorrect Anda itu. Preman Oke, kan. oke, Allahu baik, baik. Akbar. Baik. Ya, saya jelaskan nih Kita biar harus- Undang Anda. saya di Jeda situ sesaat ada ya, pejabat Bang Faisal, negara, Bang kita Refli. mau bersedia Baik. untuk menyelesaikan Pemirsa Indonesia, masalah. kita Anda segera buat kembali sesaat manuver. lagi. Tetaplah bersama kami. Saya pribadi tanya sama ini buktinya. Orang yang pertama kali menyayangkan statement dari Hozidin Refli Harun. Kenapa? Karena dalam percakapan. Pamit dulu ya, saya agak kurang enak. Oke, silakan, saya nggak silakan, mau bicara Sal. sama orang bohong saya. Silakan pamit Sal. Saya Silakan. punya bukti-bukti Silakan. saya. Silakan Itu pamit hak Sal. Anda, Bang Faisal. Anda mengatakan saya bohong, silakan pamit. Aku klarifikasi di media sana. Udah, silakan pamit. Klarifikasi. Nah, coba bayangkan Anda. Bukan Kita ini saya mau adil nggak minta bersih? forum ini buat kamu bicara jujur ke luar sana. Setelah menjadi tersangka, Roy CS dan kawan-kawan itu malah menjadi semakin aneh. Kalau katanya mencari kebenaran, nah namanya negara hukum, kebenaran itu ada di pengadilan. Tapi apa yang dilakukan mereka itu malah seolah-olah mengkhianati apa yang mereka perjuangkan. Contoh apa yang dikatakan Refli Harun yang memaksa bahwa harus diselesaikan di luar jalur hukum. Lah, bagaimana? Mana konsistensi, mana kepakaran sebagai ahli hukum tata negara jika dia punya pemikiran seperti ini. Nah, ini jebakan juga. Misalnya nanti penegak hukum mengikuti alur pikirnya pasti akan kami ini negara tidak penegak hukum ngawur bla 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 dan bla bla bla. Atau ada juga teriakan untuk minta Prabowo membantunya. Lah, bagaimana sih? Kan sudah mengatakan mencari kebenaran. Nah, kebenarannya di mana? Ya ada di pengadilan. Kalau kalau memang benar-benar mencari kebenaran versi universal, bukan versinya sendiri. Semakin kesini semakin aneh dan semakin tidak tidak jelas mungkin. Tapi layak untuk ditunggu seperti apa sih drama ini akan berakhir.